Next. Selanjutnya, kita akan menerapkan persamaan garis lurus ke ekonomi makro PDB. Jadi kita akan menerapkannya pengetahuan terkait dengan persamaan garis lurus, penyelesaian dan macam-macamnya ke pendapatan nasional. Dalam hal ini PDB, produk domestik bruto. Dengan pendekatan pengeluaran, kita tahu bahwa Y, nilai dari PDB adalah akumulasi dari C, ditambah dengan I, ditambah dengan G. Ini kalau perekonomiannya tertutup, kalau terbuka ditambah lagi dengan ekspor dikurangi dengan impor. Oke, nanti kita akan membedah ini satu persatu beberapa hal, konsep pentingnya. Tetapi kita tahu bahwa C di sini adalah consumption, I di sini adalah investment, dan investment artinya adalah investasi. Investasi artinya adalah konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan. Bukan kalian menabung ya. Kalau kalian menabung itu saving. Investment di dalam ekonomi itu artinya adalah konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan. Dia membeli gedung, membeli bangunan, membeli peralatan mesin, itu namanya investment. Ya, berbeda dengan konsep investasi yang kita gunakan sehari-hari. G ini adalah government spending, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, ekspor impor. Oke, kita breakdown satu persatu. Kita mulai dari C, konsumsi. Rumah tangga. Oke. Suatu rumah tangga, persamaan umum dari fungsi konsumsi ini adalah C sama dengan C0 ditambah dengan MPC dikalikan dengan YD. Oke. C0 ini kita sebut dengan autonomous consumption. Yaitu konsumsi yang dilakukan walaupun tidak punya pendapatan, karena dia harus bertahan hidup, jadi harus tetap ada. Ya, ini kita sebut dengan autonomous consumption. MPC ini kita sebut dengan marginal propensity to consume. Oke, artinya ini adalah tambahan konsumsi saat pendapatan disposable bertambah 1 unit. Oke. Dan YD ini adalah disposable income. Oke. Pendapatan siap dibelanjakan. Artinya nilainya adalah pendapatan totalnya dia dikurangi dengan pajak yang dia bayar. Atau ditambah dengan transfer yang dilakukan oleh pemerintah kalau ada. Bantuan sosial dari pemerintah dan sebagainya. Oke. Ini transfer. Ini pajak. Nah, ini adalah fungsi umum dari konsumsi rumah tangga. Oke. Jadi bentuk umumnya adalah C, itu adalah C0, autonomous consumption, ditambah dengan MPC, marginal propensity. Tadi udah kerekam padahal. Kenapa berhenti ya? Ada yang mencat mungkin ya, yang kita. Mungkin ada yang mencet, cuman kita. Oke, jadi kita membahas PDB macam-macam, ini uraian terkait dengan konsumsi. Nah, ini hubungan antara fungsi konsumsi dengan saving. Oke. Konsumsi tadi
fungsi umumnya autonomous consumption ditambah MPC dikalikan YD. Kalau saving, min C0 ditambah MPS kali YD. Di mana nilai dari MPS ini adalah 1 min MPC. Karena MPS ditambah MPC sama dengan 1. Marginal propensity to consume. Kalau saya mempunyai persamaan bahwa C ini adalah 1 juta ditambah 0,8 YD. Artinya, berapa nilai dari autonomous consumption? 1 juta. Oke, jadi 1 juta ini kita sebut dengan autonomous consumption, konsumsi, walaupun kita nggak punya pendapatan disposable. Berapa nilai dari MPC? 0,8. Artinya, kalau pendapatan disposable kita naik 1 juta, maka konsumsi kita akan naik 800.000. Ya. Berapa nilai dari marginal propensity to save? MPS. 1 dikurangi 0,8. Oke. Berapa? 0,2. Artinya kalau pendapatan disposable kita naik Rp1, saving kita akan naik 0,2. Ya, karena tidak kita konsumsi artinya kita save. Berarti persamaan savingnya adalah min 1 juta, min 1 juta dulu, plus 0,2 YD. Artinya ini kalau kita tidak punya pendapatan, tabungan kita akan terkorek, akan terambil 1 juta. Kita gunakan untuk konsumsi tadi. Gitu ya. Ini fungsi C. Sekarang kita beralih ke I, investment. Investment ini dia dipengaruhi oleh tingkat bunga atau R. Kira-kira nih, kalau tingkat bunga itu tinggi, investment akan kecil atau besar. Kalau tingkat bunga tinggi, investment akan kalau tingkat bunganya besar, investment akan kecil. Jangan menggunakan terminologi investasi kita sehari-hari gitu ya. Jadi gambarnya nanti akan seperti ini. Oke, kalau ini misalnya adalah R, ini I, nanti berkebalikan. Kenapa? Karena kalau tingkat bunga tinggi, maka kegiatan investment perusahaan tidak menguntungkan karena dia perlu modal, dia perlu berhutang ke bank gitu ya, untuk tadi membangun pabrik, memperluas usaha dan sebagainya. Kalau tingkat bunganya tinggi tidak menguntungkan, maka investment akan cenderung kecil. Tetapi kalau tingkat bunganya rendah, akan menguntungkan bagi perusahaan kalau dia mau memperluas usahanya. Karena dia kan perlu uang, dia pinjam uang ke sistem keuangan dengan bunga rendah, maka akan menguntungkan bagi dia. Kegiatan investment akan lebih tinggi. Makanya dia gambarannya akan semacam ini. Oke. Government ini biasanya dia eksogen, artinya nilainya tidak ditentukan oleh apa-apa. Jadi sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk tax, biasanya juga eksogen. Walaupun ada yang menganggap bahwa tax itu kadang-kadang itu tergantung dari pendapatan gitu ya. Tapi terserah soalnya, tapi nggak begitu penting. Yang penting kita tahu bahwa tax kadang ditetapkan, tapi kadang dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau pendapatan tinggi, maka tax akan ditinggikan dan sebagainya. Gambaran umumnya seperti ini. Ekspor impor ini kalau kalian ingat di mikro, ini akan dipengaruhi oleh nilai tukar. Oke, di mana gambarnya semacam ini. Kalau apresiasi, nilai tukar kita membaik, maka net ekspor akan kecil. Artinya impornya lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan ekspor. Nanti silakan review kembali PIE dan PIE ya, makro belum dapat kan kalian ini ya.
Belum. Jadi mungkin gambarannya nanti gambarnya semacam ini. Saya tidak akan mengulang ini kembali karena kalau diulang terlalu panjang ya. Yang penting kita sudah mempunyai gambaran ini. Nah, kalau kita sudah mempunyai gambaran semacam ini, nanti kita akan tahu Y keseimbangan. Di mana nilai Y, pendapatan nasional, yang akan terjadi saat G-nya sekian, saat fungsi konsumsinya sekian, saat ekspor impornya sekian, investmentnya sekian. Nanti kita akan memperoleh Y keseimbangan kalau kita sudah masukkan ke dalam rumus ini. Y sama dengan CI plus G. Kalau perekonomian tertutup, kalau diketahui ekspor impor, ya plus X dikurangi dengan impor. Ya, tapi konsep umumnya ini. Nanti kita ke latihan soal untuk lebih paham. Oke, soal nomor 3. Kalau diketahui autonomous consumption-nya 80 dan MPC-nya itu masih freeze ya. Kalau autonomous consumption-nya 80, MPC-nya 0,6, maka fungsi konsumsinya C sama dengan 80 plus 0,6 YD. Oke. Fungsi saving berarti min 80 plus 0,4 YD. Oke. Jika pendapatannya 500, tax-nya 50, berapa disposable income? Disposable income, pendapatan yang siap kita gunakan yaitu pendapatan dikurangi dengan tax. 450. Oke. Tadi kita punya persamaan C-nya adalah 80 plus 0,6 YD. S-nya adalah minus 80, 0,4 YD. Saat YD-nya 450. Berapa nilai C-nya? ...80 ditambah dengan 270 ya, 350. Berarti sisanya saving. Savingnya berarti 100. Karena totalnya 450. Silakan dicermati dulu. Clear sampai sini ada ditanyakan? Clear ya. Next. Diketahui fungsi-fungsi seperti ini. C sama dengan 160 plus 0,6 YD. I-nya 210, jadi I-nya dianggap eksogen, 210. G artinya government spending-nya 150, perekonomiannya tertutup, jadi tidak ada ekspor dan impor. T atau tax-nya adalah 100 plus 0,1 Y. Jadi tax-nya sekarang dipengaruhi oleh Y, 100 plus 0,1 Y. Tentukan PDB keseimbangannya. Berapa nilai Y-nya? Cuman plotting ke persamaan YCIG, nanti akan ketemu. Ingat, YD adalah disposable income, kita jabarkan Y min T. Seharusnya angka ya, bukan fungsi nanti nilai Y-nya. YD, Y min T, T-nya 100 plus 0,1 Y. Iya, di R-nya itu transfer, kadang-kadang di soal tidak ada. Kalau tidak ada dianggap 0. R itu transfer, jadi gini, semacam bantuan sosial dari pemerintah. Subsidi bisa. Kenapa? Iya betul. Biasanya dari pemerintah, gitu ya. Ini kan kita bahas rumah tangga, jadi ada transfer dari pemerintah ke dalam rumah tangga. Bantuan sosial, hibah dari pemerintah, mungkin subsidi dari pemerintah dan sebagainya. Kalau ada, gitu ya. Kalau nggak ada berarti cuma Y min T aja. Jadi kalau ada terminologi pendapatan disposable Y min T plus R, kalau ada R.
Oke, terima kasih, Chris. Ketemu Y-nya 1000. Yang lain sama? Oke. Intinya kita jabarkan nanti macam-macam ya. Kadang T-nya cuma ada 100 saja dan sebagainya. Tapi yang penting kita bisa menjabarkan YD, Y min T. Oke, 160, 210, 150, 360, 520 ditambah 0,6 YD. YD-nya tadi adalah 0,9 Y min 100. Oke, 0,54. Oke, min 60, min 60, 460. 460 1 dikurangi 0,54, 0,46, 0,46, 6 Y 460, Y-nya 1000. Oke.